Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif, Profesor Dr. Haji Abdullah Pandang MPD, Bapak Ahmad Harum SPD MPD, Bapak Dwi Enrasto Wibowo SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Rahmi dari kelas BKB dengan NIM 22040450106 dari program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Tekanan Teman Sebaya dan Kontrol Diri terhadap Keputusan Membolos Sekolah pada Siswa SMKN 3 Makassar. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih dalam, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dari penelitian ini. Kita semua tentu menyadari bahwa masa remaja adalah masa penuh gejolak, tantangan, dan pencarian jati diri. Pada masa ini, individu mulai aktif membentuk identitas sosialnya, termasuk dengan menjalin hubungan pertemanan. Namun, di tengah proses ini, tidak semua bentuk pergaulan membawa dampak positif. Salah satu dampak negatif yang memprihatinkan adalah munculnya perilaku membolos sekolah. Fenomena membolos sekolah kini menjadi masalah serius yang tidak bisa dianggap remeh, terutama di tingkat sekolah menengah kejuruan. Membolos bukan hanya ketidakhadiran, tetapi juga berhubungan dengan turunnya motivasi belajar, masalah disiplin, bahkan resiko putus sekolah. Salah satu faktor yang paling sering ditemukan dalam kasus membolos adalah adanya tekanan dari teman sebaya. Tekanan ini bisa bersifat langsung, seperti ajakan atau paksaan, dan juga bisa bersifat tidak langsung, seperti rasa takut ditolak atau keinginan untuk diterima dalam kelompok. Namun yang menarik, tidak semua siswa yang mendapat tekanan akan serta membolos. Ada siswa yang bisa menolak ajakan tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya faktor internal yang kuat, yaitu kontrol diri. Kontrol diri memungkinkan seseorang mengatur dorongan-dorongan jangka pendek demi kepentingan jangka panjang, seperti menyelesaikan pendidikan dengan baik. Berdasarkan observasi yang saya lakukan di SMKN 3 Makassar, khususnya pada kelas 10 jurusan TKR 2 dan TKR 1, ditemukan bahwa ada kecenderungan perilaku membolos yang cukup tinggi. Hal ini kemudian mendorong saya untuk meneliti lebih jauh mengenai perilaku membolos. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, saya dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh tekanan teman sebaya terhadap perilaku membolos siswa di SMKN 3 Makassar. Yang kedua, bagaimana pengaruh kontrol diri terhadap perilaku membolos siswa. Yang ketiga, bagaimana peran pengawasan dari orang tua dan pihak sekolah dalam mengendalikan perilaku membolos. Dari rumusan masalah tadi, maka dapat dirincikan tujuan penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh tekanan teman sebaya terhadap perilaku membolos siswa di SMKN 3 Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengendalian diri dan frekuensi perilaku membolos siswa. Yang ketiga, untuk mengevaluasi peran pengawasan orang tua dan sekolah dalam menekan perilaku membolos siswa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang bimbingan dan konseling, khususnya dalam topik tentang perilaku menyimpang dan psikologi remaja. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi guru BK, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar untuk merancang program intervensi, khususnya layanan bimbingan kelompok yang berfokus pada peningkatan kontrol diri dan penanganan tekanan sosial. Yang kedua, bagi orang tua, penelitian ini menjadi cermin penting untuk menilai sejauh mana keterlibatan mereka dalam kehidupan sekolah anak.
Yang ketiga, bagi siswa. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kesadaran bahwa membolos bukan solusi dan pentingnya membangun kemampuan untuk menolak ajakan yang bersifat negatif. Landasan teori dalam penelitian ini mencakup 3 konsep kunci. Yang pertama, tekanan teman sebaya. Menurut Sandrock, pada masa remaja, individu sangat bergantung pada penerimaan kelompok. Tekanan ini bisa mendorong siswa untuk meniru perilaku negatif kelompok, termasuk membolos. Yang kedua, kontrol diri. Kontrol diri adalah kemampuan untuk menahan dorongan yang bertentangan dengan tujuan jangka panjang. Semakin tinggi kontrol diri, semakin kecil kemungkinan siswa terpengaruh oleh ajakan-ajakan negatif. Yang ketiga, perilaku membolos sekolah. Membolos adalah tindakan tidak hadir di sekolah tanpa alasan yang jelas. Dampaknya sangat luas, mulai dari rendahnya prestasi hingga kemungkinan terlibat dalam kenakalan remaja. Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan, saya menyusun kerangka berpikir sebagai berikut. Yang pertama, tekanan teman sebaya diduga berpengaruh positif terhadap membolos. Semakin tinggi tekanannya, semakin tinggi kemungkinan siswa untuk membolos. Yang kedua, kontrol diri diperkirakan memiliki pengaruh negatif terhadap membolos. Semakin tinggi kontrol diri, maka semakin kecil kecenderungan siswa untuk membolos. Dari kerangka tersebut, saya dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara tekanan teman sebaya terhadap keputusan membolos. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara kontrol diri terhadap keputusan membolos. Yang ketiga, terdapat pengaruh simultan antara tekanan teman sebaya dan kontrol diri terhadap perilaku membolos. Jadi, metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen karena bertujuan untuk menguji pengaruh langsung variabel bebas, tekanan teman sebaya, dan kontrol diri terhadap variabel terikat, keputusan membolos sekolah. Jadi desain eksperimen dipilih agar peneliti dapat memberikan perlakuan secara terkontrol dan mengamati perubahan yang terjadi pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat hubungan, tetapi juga menguji efektivitas intervensi yang diberikan terhadap perilaku membolos siswa. Jadi, adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMKN 3 Makassar. Jadi, populasi ini dipilih karena sekolah tersebut menunjukkan kecenderungan adanya perilaku membolos karena berdasarkan data absensi dan laporan dari guru BK. Kemudian sampel yang saya gunakan yaitu sampel dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Jadi dalam hal ini yang menjadi sampel adalah siswa kelas 10 TKR 2 dan siswa kelas 10 TKR 3. Karena berdasarkan observasi awal dan data dari guru BK, kedua kelas tersebut menunjukkan tingkat kecenderungan membolos yang lebih tinggi dibandingkan kelas-kelas yang lainnya. Jadi teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yang pertama kuesioner dan wawancara. Jadi kuesioner ini dipakai untuk mengukur variabel tekanan teman sebaya, pengendalian diri, serta perilaku membolos siswa. Jadi kuesioner dibuat berdasarkan indikator dari setiap variabel dan diisi langsung oleh responden. Data dari kuesioner kemudian diolah secara kuantitatif menggunakan analisis statistik inferensial. Kemudian yang kedua, wawancara. Jadi wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan pandangan siswa terkait tekanan teman sebaya, pengendalian diri, serta alasan dan motivasi membolos sekolah. Jadi wawancara dilakukan kepada sejumlah siswa yang dipilih secara persuasif agar memperoleh sudut pandang yang lebih kaya dan mendalam. Kemudian selain siswa, guru BK juga diwawancarai untuk mendapatkan gambaran terkait pengawasan dan
kondisi di lapangan. Jadi untuk teknik analisis data, data dikumpulkan akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik variabel penelitian. Kemudian dilakukan uji normalitas dan uji linearitas untuk memastikan kelayakan analisis statistik lanjutan. Jadi untuk menguji pengaruh intervensi terhadap perilaku membolos yang digunakan yang pertama uji normalitas. Jadi tujuannya ini untuk mengidentifikasi apakah data variabel tekanan teman sebaya, kontrol diri, dan perilaku membolos memiliki distribusi yang mendekati normal. Jadi uji ini menjadi landasan untuk menentukan kelayakan penggunaan teknik analisis statistik parametrik. Kemudian yang kedua, uji linearitas. Jadi tujuannya untuk menguji kesesuaian bentuk hubungan antara variabel bebas, tekanan teman sebaya, dan kontrol diri dengan variabel terikat, keputusan untuk membolos. Untuk definisi operasional variabel, tekanan sebaya dalam penelitian ini diukur berdasarkan skor yang diperoleh dari skala sosial yang dirancang untuk menilai sejauh mana pengaruh lingkungan pertemanan memengaruhi perilaku siswa. Sementara itu, kontrol diri diidentifikasikan melalui skor dari skala pengendalian diri yang mengukur kemampuan individu dalam mengatur dorongan serta menahan diri dari tindakan yang bertentangan dengan aturan. Jadi adapun perilaku membolos didefinisikan sebagai frekuensi ketidakhadiran siswa di sekolah tanpa izin resmi. Jadi yang menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kedisiplinan kehadiran siswa.